Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi tentang akuntansi internasional dan IFRS. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya, Adil Muhammad Ardiansa, lanjut dengan Angga Maulana Mulia, Nazrudin, juga Randy. Di sini saya akan memaparkan pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan akuntansi sebagai transaksi internasional. Perbandingan akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Weiss et al. Mendefinisikan bahwa akuntansi internasional mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi semua negara, termasuk di dalamnya prinsip akuntansi GAAP yang ditetapkan di tiap negara, sehingga akuntan harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional tersebut. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Mungkin pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Angga Maulana Mulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu konsep akuntansi internasional. Yang pertama yaitu konsep ini yang paling tua. Di sini dianggap bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada di berbagai negara. Yang kedua, di sini menyangkut pengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik pelaporan, pengakuan terhadap prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing negara, dan kemampuan untuk mengetahui dampak perbedaan itu dalam pelaporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu konsep ini di mana kita memiliki satu konsep akuntansi dunia termasuk di dalamnya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Ini merupakan tujuan akhir dari International Accounting. Yang selanjutnya IFRS merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasis prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait interaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antar negara di berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya yaitu pembacaan oleh Nazrudin. IFRS merupakan standar tunggal pelaporan sejarah internasional akuntan standar atau IAS dimulai pada tahun ini dengan pengajuan proposal pembentukan kelompok studi yang beranggotakan Institute of Chartered Accountants of England and Wales atau ICAEW, American Institute of Chartered Public Accountants atau AICPA, dan Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA. Proposal ini pada tahun 1967 disetujui dengan dibentuknya Akuntan International Study Group atau AISG. International Accounting Standard Committee atau IASC dibentuk secara resmi dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas bahwa semua standar akuntansi internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi syarat, yaitu di Couple of Rapid Acceptance and Implementation Worldwide. Dibentuk suatu badan interpretasi yang disebut dengan Standing Interpretation Committee atau SIC yang memiliki
memiliki tugas mempertimbangkan perbedaan atas isunya timbul menyangkut suatu standar dan menyusun suatu panduan untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Interpretasi yang diterbitkan oleh badan ini berjumlah 33 SIC sepanjang umur hidupnya. Pada bulan Mei tahun ini, IOSCO International Organization of Securities Commission menyetujui penggunaan IAS untuk penerbitan saham antar negara atau cross border listing dengan Reas 7 Mei 2000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy. Baik, di sini saya akan meneruskan mengenai sejarah IPRAS, di mana pada tahun 2001 pada bulan April tahun ini IAS merupakan dengan bentuknya IASB atau disebut sekarang International Accounting Standard Board yang akan menjadi pengganti IASC sebagai standar. Sementara IAS menjadi pedoman, pada saat ini juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya dan memberi nama standar baru yang diterbitkan dengan nama IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dan untuk yang terakhir adalah tahun 2010, di mana pada tahun ini komite ini berganti nama lagi yang awalnya IFRS menjadi IFRS International Committee. Jadi kesimpulan presentasi ini adalah IFRS dan IAS menjadi acuan atau diadopsi langsung oleh para penyusun standar di tiap-tiap negara yang ingin merevisi standar mereka agar sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Standar yang telah dibuat oleh penyusun standar tersebut yang mungkin telah mengacu pada IFRS dan IAS kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansi bagi perusahaan yang berada dalam